yang besar. Kami mau merebut hati Allah. Kami mau bersyukur. Biar berkat Allah tercurah, iblis dibungkamkan, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi. Setiap yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Syukur. Dahsyat Engkau Tuhan, bahwa kami lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Salam kiri kanannya katakan, siap memuji Tuhan, siap menjadi penyembah Allah. Kami datang membawa pujian, glory bagi Tuhan. Haleluya.
Yesus kita adalah Yesus yang hidup sudah bangkit dari kematian. Amin. Oh haleluya. Kami bangga punya Engkau Allahku. Kami mau terus membawa hidup kita. Datang hampiri Dia. Izinkan Dia menjamah hidup dalam hidupku. Katakan berkatmu lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Kami tak bisa membalas kasih-Mu, tapi kami mau bersyukur karena kasih yang tidak pernah luntur. Kasih-Mu selalu menerima apa adanya kami. Ini doa kami, ini penyembahan kami. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hidupku padamu, bersujud pada tahtmu, serahkan hidupku padamu. Terima akan kasih
Ayo wanita saja katakan bagi Tuhan, wanita, aku gelis. Perdengarkan suaramu para wanita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lebih lembut katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sementara kita tutup mata, ada kalanya kita diperhadapkan dalam situasi di mana kita tidak melihat pintu-pintu terbuka. Mungkin ada di antara saudara mungkin yang saat ini mungkin ada penyakit yang menakutkan dalam bagi dirimu. Di tengah-tengah kekhawatiranmu, di tengah-tengah ketakutan, hanya satu kita bisa berlari. Tuhan bilang, datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan bertanggung berat, aku akan memberi kelegaan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Sementara kita memuji ini, serahkan segala masalahmu. Mungkin keuangan, mungkin tantangan-tantangan dalam hidup yang lain. Hari sementara kita menyanyi berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar itu keluar dari mulut kita, dari hati kita yang punya iman bahwa bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Mari kita angkat tangan kita, sama-sama lift up your hands. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Serahkan kepada Tuhan bebanmu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan puji saja Tuhan. Yang sakit biar kesembuhan, yang dalam kesukaran keuangan Tuhan buka jalan, yang dalam tantangan hidup berikan jalan yang terang. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
Yang percaya kalau engkau bisa dipulihkan, bilang sama-sama dengan imanmu, katakan dan terima kasih Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Jalan tertutup dibukakan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Kau berbicara buat kami lewat firman-Mu Tuhan. Bangunkan gereja ini menjadi gereja yang di atas batu karang, yang tidak gampang digoyahkan, tidak gampang dikalahkan, tidak gampang dilemahkan, tidak gampang putus asa. Saat ini biarlah kemenangan demi kemenangan yang Kau janjikan itu Tuhan boleh nyatakan satu persatu di dalam kehidupan kami. Berbicara buat kami, urapi hamba-Mu, urapi penterjemah, urapi guru-guru gereja, dan urapi semua yang melayani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang amin. Duduk kiri kanan, lihat kiri kanan, bilang gini, kamu tuh orang pemenang, bilang gitu. Noleh kiri kanan, jangan duduk dulu. Noleh kiri kanan, salah bilang, kamu bukan orang dalam. Kita akan buka kitab kita di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 mulai. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 mulai. Sementara yang butuh headset dipersiapkan, nanti ada penerjemah di belakang yang akan menerjemahkan buat Bapak Ibu. Matius pasal 16 ayat yang ke-13 yang berbahasa Indonesia. Mari kita akan baca sama-sama dengan saya, dengan suara keras. 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah nama manusia itu? Ayat yang ke-14 saya baca, nanti Bapak Ibu 15. 14 saya bacakan. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Ayat yang ke-15 sama-sama dengan jemaat. 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katanya? Apa katamu? Katamu gini, katamu diganti gini. Kalau namanya Swan bilang gini. Tetapi apa kata Swan? Ya. Jadi kalau Julian, you must say what I'm supposed to say. Julian, I must mention the name, right? Sebut namamu, sebut namanya, terus sebut namanya. Tetapi apa katanya Ros siapa ini? Gitu. Ya, oke. 1, 2, 3 diulang katamu diganti nama kita masing-masing. Oke. 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kata Johannes? Siapa guru ini? Gitu. Ayat yang ke-16 saya baca. 16 dikatakan begitu. Kayaknya mesti disebut lagi kalau dia apa katanya siapa lagi? Katanya Son gitu. Macet. 16, right? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah apa? Mesias anak Allah yang hidup. 17 sama-sama dibaca. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbagailah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakmu yang di surga. 18 saya baca. Dikatakan 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepas di surga. Ayat yang ke-20. Sama-sama 2, 3. Lalu Yesus melarang apa? Murid-muridnya supaya jangan apa memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Waktu saya baca perikop ini, ada sesuatu yang menarik yang perlu kita cermati.
Kalau kita lihat perikop ini sebenarnya Tuhan sering berbicara tentang gereja. Ujung-ujungnya Yesus berbicara soal gereja. Apakah mendirikan gerejaku di atas batu karang? Kan itu kan ceritanya kan. Tetapi aneh, sebelum dia berbicara ke inti persoalan itu, ke inti bahasanya itu, dia berbicara tentang persepsi. Bilang sama saya apa? Persepsi. Menurut kamu siapa aku ini? Itu persepsi. Apa itu tahu nggak? Persepsi itu menentukan level penghargaan kita. Betul tidak? Contoh. Saya mau tanya beberapa orang ya. Kalau Ibu Hana itu, bagi Ibu Hana yang paling berharga dalam hidup itu apa? Jangan yang rohani dulu. Jangan bilang Yesus, ya memang Yesus yang paling berharga. Tapi yang paling berharga dalam hidupmu apa? Tasnya berharga tidak? Ini saking berharganya, satu orang duduk di satu kursi. Tasnya duduk sendiri. Kenapa? Karena yang dia badangan dia apa? Barang yang tidak taruh di lantai. Karena padanya buana ini apa? Gak percaya. Percaya tidak ini berharga? Percaya tidak? Tak suruh Mbak Pulang Joni, boleh nggak? Loh, kalau kan, kalau itu artinya ngerti sendiri, jangan gitu maksudnya. Cuma langsungkan bilang jangan. Nah, jadi begini. Persepsi orang terhadap sesuatu, terhadap seseorang, itu menentukan sikap penghargaan kita. Kalau kamu menganggap gereja itu sesuatu yang penting dalam hidupmu, maka kamu akan menaruh segala apa yang kamu punya itu buat Tuhan di dalam ibadah. Bisa menangkap? Nah, beberapa orang anggap mungkin uang, ya kan, uang itu berharga, makanya dia terus waktunya, tenaganya semua dipakai Tuhan. Kenapa? Bagi dia persepsi uang itu penting. Nah, bicara soal gereja, Tuhan tanya, bagaimana persepsimu tentang aku? Itu kata Tuhan. Menurut kamu siapa aku ini? Itu dulu. Sebab gereja tidak mungkin bisa dibangun di atas batu karang kalau persepsi kita kepada Tuhan itu salah. Bisa menanggapi? Persepsi kita kepada Tuhan itu harus benar. Sebab kalau persepsi kita benar kepada Tuhan, kita akan menaruh penghargaan yang terbesar kepada apa yang kita rasa itu penting dalam hidup kita. Bisa menangkap? Yang setuju bilang amin. Beri, saya beri contoh. Tiap orang itu punya persepsi yang berbeda tentang orang kaya orang miskin. Ya kan? Loh, ini kenyataannya gitu. Kalau di dunia itu orang itu punya persepsi yang berbeda-beda tentang orang kaya orang miskin. Ini sebenarnya nggak heran. Beberapa orang itu memandang begini, persepsinya kepada orang kaya itu sangat berharga. Itu sebabnya kalau datang dihormati. Orang miskin nggak penting, makanya kurang dihargai. Itu persepsi. Tapi ada orang persepsi berkata gini, semua orang baik kaya miskin itu sama. Makanya ketika dia menyambut orang kaya, menyambut orang miskin, sikapnya sama. Bisa menangkap ini? Itu persepsi. Nah, tadi saya sudah sampaikan, dibuka dengan sebuah kalimat, menurut kamu siapa aku ini? Itu persepsi. Dan bagaimana kita bisa memiliki persepsi yang benar kepada Tuhan tanpa mengalami personal encounter atau apa namanya itu? Mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita belum mengalami Tuhan secara pribadi, kita mungkin punya persepsi yang kurang lengkap. Jadi kalau kita kepingin mengenal Tuhan atau memberikan persepsi yang memiliki persepsi yang benar tentang Tuhan, maka kita harus memiliki personal encounter, mengalami Tuhan secara pribadi. Yang sudah bilang apa? Dan percayalah, orang yang mengalami personal encounter dengan Tuhan itu mengalami Tuhan secara pribadi. Yang pasti saya katakan ada perubahan. Bilang sama saya apa? Perubahan. Coba saya berikan contoh satu orang di dalam Alkitab. Namanya Musa. Ada yang kenal dengan Musa? Coba angkat tangan yang kenal dengan Musa. Dua orang yang kenal sama Musa. Dua orang ini adalah manusia purba yang hidup di zaman Musa. Jadi kita sudah oh iya toh, iya toh, betul tidak? Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2. Ibu
Buka Alkitab kita Keluaran pasal 2 ayat yang ke 11 sampai 15. Saya akan tunjukkan Keluaran 2 11 sampai 15. Dikatakan begini. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Bapak Ibu tahu kan, Musa adalah Prince of Egypt, pangeran di Mesir. Karena dia dijadikan anak angkatnya putri Firaun, jadi dia itu pangeran, Prince of Egypt. Ayat yang ke-14. Ia menoleh ke sana sini ketika dilihatnya tidak ada orang. Dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Saya mau tanya, perbuatan Musa ini baik tidak? Yang bilang baik angkat tangan. Yang bilang tidak baik angkat tangan. Sudah kuduga pasti tidak ada yang angkat tangan. Jadi baik tidak baik percuma saya tidak ada yang angkat tangan. Kenapa? Takut salah. Loh, Anda bisa bayangkan ya? Ini orang Ibrani itu kan jadi budak. Terus mandornya, yaitu orang Mesir, itu pukul orang Ibrani ini sampai parah, hampir mati. Lalu Musa interfere, Musa bunuh itu mandornya Mesir. Saya mau bertanya, kira-kira perbuatannya baik tidak? Ada yang bilang baik, ada yang tidak. Coba put dulu yang tidak baik angkat tangan. Yang bilang baik angkat tangan, jangan takut, gak ada adil, gak ada salah. Yang bilang baik angkat tangan. Yang paling lucu Pak Abu, tidak baik angkat tangan, baik juga angkat tangan. Kenapa? Dua-dua boleh gitu, ya kan? Loh, kalau nolong orang itu baik menurut saya, salahnya di mana? Kalau Anda yang orang dipukulin juga mati semua nanti. Jadi dia interfere. Nah, Bapak pernah nggak nolong orang? Pernah kan? Tapi sebagai yang kamu dapatkan itu ternyata bukan sesuatu yang baik. Kamu nolong orang, harapanmu bahwa satu kali orang ini juga bersikap mati sama kamu. Tapi ternyata kamu tolongin orang, ternyata apa? Stabbing in the back. Saya pinjam istilah orang praktis. Stabbing in the back. Lihat lebih lanjut ayat yang ke selanjutnya. Dikatakan begini, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani. Sekarang dua orang Ibrani. Tadi orang Ibrani pukul-pukulan saat dipukul sama orang Mesir. Sekarang dua Ibrani pukul-pukulan sendiri, ya kan? Berkelahi. Yang bertanya kepada mereka, yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu itu? Lanjutnya. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Jadi ngomong begini sambil teriak-teriak Bapak Ibu. Kamu mau bunuh saya, kayak kamu kemarin bunuh orang Mesir kemarin. Jadi kalau teriak-teriak kayak gini, kemarin tadi kan bunuh-bunuhnya kan tolak oleh, ada orang enggak? Musa kan nolak dulu, oh udah ada orang dipukul kan? Ternyata ini orang sekarang pakai mikrofon. Kamu kemarin bunuh orang Mesir. Orang Mesir dengar tidak? Dan dikatakan kalau Anda baca selanjutnya, Musa ketakutan. Musa lari meninggalkan Mesir. Kalau dia lari meninggalkan Mesir berarti apa? Dia kehilangan status sebagai seorang pangeran di Mesir. Dia kehilangan status sebagai Prince of Egypt. Anda bisa bayangkan, kecewa tidak? Saya mau tanya, kecewa tidak Musa? Nyesal tidak? Regret bukan? Masih regret lah. Ngapain ya? Kemana aku tolong itu orang biarin aja mati sudah. Jadi Musa itu dalam keadaan kecewa, sakit hati, apalagi penuh dengan kebaikan, kemudian lagi ketakutan karena mau dibunuh tuh, takut kan? Udah gitu apa? Musa kalau Anda baca lebih jauh, Musa mengalami apa? Inferiority, mengalami rasa minder. Dia nggak bisa buat apa-apa, dia menyingkir ke tempat yang sunyi. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Musa itu nggak punya masa depan lagi, gelap. Ya kan? Musa itu masa depannya gelap. Tapi satu kali dia encounter dengan Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan muka dengan muka, ketemu dengan Tuhan secara pribadi,
Yang terjadi apa? Katakan sama-sama saya, perubahan. Bisa menangkap ini? Jadi kalau kita mengalami personal encounter dengan Tuhan, yang pasti ada perubahan. Gereja yang hidup itu seperti itu. Kalau mengalami personal encounter, pasti berubah. Yang setuju bilang amin. Biarpun dimuridkan 7 tahun, 10 tahun, kalau tidak mengalami personal encounter, tetap aja nggak berubah. Yang setuju bilang amin. Bapak saya dulu kalau ke gereja itu ya, nggak niat. Ada orang kayak gitu, cuma store wajah saja ke gereja. Tahu store wajah? Cuma absen aja dalam. Ya. Feeling di absen, sudah datang aja, pokoknya ngisi absennya, pokoknya bawa gereja. Tapi yang dia lakukan apa? Cuma duduk-duduk di pinggir lorong gereja itu. Di situ tuh ada food vendors banyak sekali. Ada penjual soto, ada penjual sate, ada penjual macam-macam di situ. Jadi sementara orang ibadah di dalam, bapak saya di luar ngobrol sambil makan apa? Ya makan sate, ya makan soto, ngobrol sama teman-temannya. Tiap minggu kayak begitu kerjanya. Dan nggak kelihatan warna kekristenannya karena apa? Dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu bapak saya. Ya, sampai satu kali saya lalu, bapak saya tak bawa ke gereja saya. Nah di situ dia baru mengalami personal encounter dengan Tuhan. Tahu nggak bapak apa yang terjadi? Ketika dia mengalami personal encounter itu, tanpa disuruh-suruh lagi, tiap hari itu baca Alkitab yang bisa berapa pasal-pasal. Bisa berpasal-pasal dibaca sama mereka, doanya rajin. Dan bahkan karakter bapak saya yang keras itu dirubah Tuhan dari hari ke hari. Bisa menangkap Bapak Ibu, kalau kita main personal encounter itu pasti seperti makanya Tuhan bilang sebelum dia kupas tentang gereja di atas batu karang itu, dia kupas dulu persepsi dulu. Menurut kamu siapa aku? Ini dulu yang dikupas oleh Tuhan supaya apa? Murid-muridnya itu bisa mengalami personal encounter dengan Tuhan dan bisa menjawab engkau adalah Mesias. Bisa menjawab, bisa menangkap misalnya. Saya baru berbicara pendahuluan, tapi hari ini Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya maksudkan? Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana untuk membangun gereja itu di atas batu karang. Batu karang sudah tergoyahkan begitu. Bapak harus perhatikan, orang yang mengalami personal encounter itu ada beberapa cirinya. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu paling tidak 3 ciri. Ya. Gereja yang dibangun di atas batu karang itu 3 cirinya. Yang pertama, perhatikan di dalam ayat yang ke-13. Dikatakan, ayat yang ke-16 lebih dulu, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Buka di dalam Matius pasal 16 ayat 16 ayat 18. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Petrus bisa menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu melainkan siapa Bapakku yang di surga. 18 sama-sama dibaca ayat ini mau saya jelaskan. 18, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah apa? Petrus di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jemaat di atas batu karang, artinya apa? Pondasinya benar. Ciri gereja yang mengalami personal encounter atau gereja di atas batu karang itu yang pertama, punya pondasi yang solid. Bilang sama saya, punya apa? Pondasi yang solid. Bapak Ibu pastikan, setiap kita harus punya pondasi yang solid. Solid, bukan sulit. Solid. Ya. Pondasi apa yang? Solid, S-O-L-I-D. Solid. Yang nggak tergoyahkan begitu. Nah, bagaimana caranya kita punya pondasi kekristenan kita yang tidak tergoyahkan? Saya nggak baca ayatnya, tapi Bapak Ibu bisa catat saja ayatnya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, baca, saya perhatikan ayat ini. Di dalam perikop itu dikatakan, rumah kalau didirikan di atas batu karang itu nggak goyah. Kalau rumah ditaruh di atas pasir akan apa? Goyah. Masalahnya sama, problemnya juga identik, tekanan dalam hidupnya juga serupa, tetapi karena fondasinya goyang, rumah itu roboh.
dan kerusakannya hebat. Jangan sampai jadi orang Kristen gampang roboh. Kawal kiri kanan, jangan gampang roboh ya. Bilang kiri kanan, bilang jangan gampang roboh. Ditowel, belakangnya ditowel juga bisa. Ditowel ke belakang, jangan gampang roboh. Ya, jangan gampang roboh. Ya. Nah, bagaimana supaya pondasinya solid? Bagaimana pondasi yang solid? Di dalam ayat yang ke-25, Matius 7:25 berkata begini. Barang siapa yang mendengar firman serta melakukannya, ia akan seperti rumah yang didirikan di atas apa? Batu. Nah, jadi itu dulu, menjadi pendengar dan pelaku firman. Nah, lihat di dalam gereja yang dengar pembicaranya sama, sermonnya sama, ayat-ayat dibagiin sama, tapi hasil belum tentu sama. Kenapa? Tergantung dari hatimu. Bilang sama saya, Pak, hati. Kalau hati kita benar, tanah hati kita tuh benar. Jadi Alkitab itu nulis ya, ada 4 macam tanah hati. Tadi kasihan saya sebelum datang ke gereja, saya cari-cari waktu permata ini. Nanti ada jemaat lihat saya kok masuk rumahnya, lihat di jalan kok mengikuti batu. Ini dulu, lihat ini ya. Lagi. Nah, yang mempunyai tolong dibukakan. Membantu saya, yang mempunyai tolong dibukakan. Ini kok dibungkus kenapa? Nah, tolong dibuka. Kalau jadi dibuka dengan gunting. Nah, jadi Alkitab menulis ada 4 macam tanah hati. Ya. Tanah hati yang pertama itu jalanan. Tahu jalanan? Jalanan itu ada banyak mobil, ada sepeda, ada beca, ada bumbu, macam-macam. Itu kalau di Jakarta atau Surabaya. Ya kan? Tapi kalau di sini tanah jalanan itu kan sibuk orang sibuk lalu lalang begitu kan? Nah, kalau di jalanan itu, perhatikan orang kalau di jalan itu tidak noleh begitu kan? Iya tuh. Dan masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Pokoknya sudah tidak mau tahu jalan semua yang masing-masing jalan. Iya tuh. Nah, Tuhan bilang kalau tanah hati kita seperti jalan, like the road, yang terjadi begitu firman ditaruh di jalanan, itu dilintas oleh mobil, ya kan? Orang sibuk tidak mungkin kan orang biji di daya matikan tidak, diinjak bijinya mati. Nah, ada banyak orang hati itu bercabang-cabang. Dengar baik-baik. Selama hati bercabang-cabang, firman itu tidak akan pernah bisa bertumbuh. Sekali lagi, selama hatimu bercabang-cabang, kamu tidak mungkin bisa bertumbuh. Sekali Yesus tetap apa? Fokus hidup itu siapa sebenarnya sih? Siapa fokus kita yang pertama? Siapa fokus kita yang pertama? Jadi kalau bercabang-cabang itu membuat hidup kita itu firman tidak bisa bertumbuh. Tidak mungkin bisa membangun dasar yang kuat kalau hatinya bercabang-cabang. Bisa menangkap? Kemarin pengurutan sudah mulai jalan hari pertama kemarin. Mereka cukup sibuk kerja macam-macam, jadi saya juga saya sudah bilang mereka saya ngajak nggak mau lama karena saya tahu mereka capek habis kerja juga. Saya efektifin. Jadi pengurutan sudah mulai jalan terus kemarin. Jadi 2 sesi. Sesi pertama saya, sesi 2 nanti kumpul dengan saya. Tapi kalau hatinya bercabang-cabang, tidak mungkin kamu bisa bertumbuh jadi orang yang Kristennya solid. Jadi kita jangan bercabang hati kita. Itu dia. Tanah jalanan. Nah, tanah hati yang kedua itu apa? Tanah hati berbatu. Anda bisa bayangkan ini batu-batu kan? Kalau benih saya tanam ditaruh di sini di batu-batu ini, kira-kira tanaman bisa tumbuh tidak? Kalau cuma batu-batu begini. Alkitab berkata kalau ditaruh di batu-batu, akar pun tidak bisa tumbuh. Matahari muncul, matahari itu bicara kesukaran, panas. Alkitab berkata matahari itu seperti kesesakan begitu. Matahari turun, kesukaran turun, langsung meninggalkan Tuhan. Di gereja Bapak Ibu, gereja bukan kumpulan malaikat. Dan jangan juga bilang kumpulan malaikat mau, tidak baik. Saya tidak berkata begitu ya.
Gereja bukan kumpulan malaikat, bukan sama saya. Gereja bukan kumpulannya apa? Malaikat, tapi juga bukan malaikat. Kumpulan orang belum sempurna. Sangat menyedihkan kalau di dalam gereja itu kalau akarnya dia tidak kuat. Baru diajarin firman seminggu, 2 minggu, akarnya nggak kuat. Kebentur dengan teman, tur. Yang terjadi apa? Roboh. Kenapa tanamannya roboh? Di batu itu loh, nggak punya akar. Jadi lihat, kalau kamu gampang kesenggol orang harus minggat, berarti kamu di batu. Kalau saya sih sesuai aja, pusing aja lah. Ya, ini aman. Bilang apa? Sini aman. Karena kita kasih makan kita kok. Betul tidak? Tidak pernah kasih makan kita. Kamu tidur juga tidak pernah diminum bubukan sama dia. Baru kena kata-kata dia, kamu sudah langsung roboh. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Seperti Bapak Ibu, saya encourage Bapak Ibu, jangan hatimu kayak batu. Tidak kuat akarnya. Jangan jadi orang gampang roboh karena akarnya gak kuat. Mulai hari ini Bapak Ibu, kita mesti kuat di dalam Tuhan. Itu orang-orang datang itu tujuannya apa sih? Untuk gunting kita itu supaya kita lebih matang. Tujuan tidak? Dulu pun jeruk saya tidak pernah tumbuh-tumbuh, nggak pernah keluarkan buah sudah 3 tahun, nggak keluar buahnya. Kalau teman saya datang dari Darwin datang, dibawain apa? Gunting, diguntingin semua itu, dilukain itu pohon jeruk. Saya bilang, loh, gundul itu pohon jeruk, digundulin sama dia, dipotongin, dahan-dahan. Dia bilang biar saja tersiksa katanya. Loh, kok tersiksa? Dia bilang biar saja katanya. Tahu nggak berapa lama? 2 bulan kemudian tumbuh lagi daunnya, keluar buahnya, jeruknya, buahnya. Gara-gara dilukai. Kalau kamu dilukai temanmu di gereja, bilang gini, buahku mau keluar. Apa? Tapi masalahnya nggak ngomong kayak gitu. Padahal kayak kamu, yang ngomong enak, yang jalan ini loh sakit di sini, tahu nggak? Bapak belum tahu sih, kita bapaknya ngalamin. Banyak kalau satu orang cuma kok gitu kan ngalamin. Kasus dia saya suruh ngalamin, kasus dia saya suruh ngalamin. Kamu saya bisa nangkep. Nah, tapi yang pasti kalau kamu digunting, kamu dilukai, itu tujuannya supaya kamu bisa jangan nih, nggak salah. Mau dibersihin kok tambah lari. Supaya gitu, pernah nggak nyapu lantai? Mereka dengan saya jadi salah, dia sistem saya dan dia berbeda, dia suka pakai sapu. Soal pakai sapu Indonesia, saya enggak. Saya pakai vacuum. Kalau pakai sapu dia, di sapu ini begini. Debunya kemana? Bapak masuk di bawah galon, masuk kemana? Iya kan? Dan banyak orang cuma kayak gitu. Mesti dibersihin. Apa kabur? Jangan kabur. Percaya saya, jangan kabur. Karena apa? Tidak kebetulan kamu begitu supaya kamu bisa berbuah di mata Tuhan. Yang setuju bilang amin. Paling kencang suaranya. Yang setuju bilang amin. Nah gitu. Nah, tanah ketiga apa? Ini duri. Ini duri nomor 1. Kenapa saya minta 1? Kalau saya minta lebih dari 1, pohonnya gundul. Kehilangan pohon mawar. Kan saya bilang tolong bawa 1 di sini bukan. Anggap aja ini durinya banyak. Ini duri semua duri di sini. Kayak gini banyak. Sepanjangnya duri semua kayak gini. Sakit kan ini? Nggak percaya, ini buat gatal saya nggak buat gatal. Ya, mau tak kasih aja dulu gatal borok kan? Ini sakit, ini duri semua sih. Tabur benih di duri-duri, tumbuh tidak benihnya. Aku kan berkata, ini apa? Kita bilang, ini kekhawatiran. Terus berkata duri-duri itu banyak duri-duri di hati orang tuh duri-duri kekhawatiran. Nah kalau membaca nanti bahasa pasal kalau baca semuanya, apa yang saya jelaskan sudah tertulis di situ. Ini bicara kekhawatiran. Ada banyak orang terlalu worry dengan hidupnya sehingga benih firman tidak tumbuh lagi. Hari ini bilang ini mesti dibuat dan milihkan hati yang baik, baru kamu bisa bertumbuh. Percayalah, firman yang kita dengar dengan baik, kalau kita dengar dengan baik kita lakukan, Anda pasti melihat tingkat. Setuju? Saya tuh pernah melayani orang yang gila beneran gila. Cuma ngomong di gereja cuma 3 yang kaya dia sama temennya. Bertiga, waktu saya masih mahasiswa, saya mulai rintis satu pelayanan. 3 isinya.
Ada banyak orang isi 3 enggak mau, satu, saya enggak peduli, 3, 2 enggak masalah. Karena 2, 3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Ya, kita tiap hari menyembah, kita puasa, kita sembahyang puasa, kita siap. Tapi ibu yang tadi itu miring tadi, kita tidak tahu siapa dia, miring, benar-benar miring. Ini kita orang sama tadi lihatin kosong gitu. Kan ada yang masih fokus di orang ngomong gitu kan. Tapi ya, memang dibagiin tiap Jumat, dipuasain kita memuji Tuhan tiap Jumat. Tahu nggak apa yang terjadi? Kalau hati itu benar, nggak peduli gila nggak gila, Tuhan bisa menyembuhkan, bisa menangkap. Tuhan ini jadilah pendengar dan pelaku firman yang benar. Orang itu disembuhkan, menjadi pelayan Tuhan. Siapa yang orang yang tahu? Orang gila sekarang menjadi pujian, menjadi orang benar, melayani Tuhan kemana-mana, cari jiwa. Jadi orang gila. Bapak Ibu, yuk. Kalau kita tiap minggu kita buka hati, kita mendengar pelaku firman, Anda pasti mengalami impact yang dahsyat dari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, ayat 81 dikatakan apa? Mulai hari ini namamu bukan lagi Simon, namamu siapa? Petrus. Artinya ada perubahan paradigma. Paradigmanya Simon diganti menjadi paradigmanya Petrus, Peter. Perubahan paradigma. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan menjadi gereja di atas batu karang. Yang kedua cirinya apa? Pasti mengalami perubahan paradigma. Apa itu paradigma? Kita di Indonesia mengerti. Yang hidup di sini lama pasti tidak tahu. Tapi yang kita dibesarkan di Indonesia pasti tahu. Siapa dibesarkan di Indonesia? Angkat tangan. Kamu bukan orang bule. Oh boleh. Kita yang besar di Indonesia melambaikan tangan tinggi-tinggi. Iya kan? Dulu, ingat nggak orang tua kita bilang, tolong ke pasar belikan rinso. Yang dibeli rinso bukan? Tidak harus rinso, kan ada dino, ada sopling, ada macam-macam toh. Tapi orang tua bilang apa? Tolong ke pasar beli. Padahal belum rinso. Lagi, tolong ke pasar beli apa? Aqua. Mineral water semua dianggap itu apa? Sampai hidup di sini pun tanya sama saya, Pak ada aqua enggak? Padahal maksudnya air mineral. Betul tidak? Betul kan? Itu paradigma. Nah, ketika paradigma itu diganti di dalam Tuhan, hidup kita kan masih mengalami perubahan. Yang bikin salah itu paradigmanya itu. Orang itu ya, sesabar-sabarnya manusia itu ya, ada batasnya. Nah itu paradigma. Ngampuni orang itu juga ada batasnya. Biasanya jual berapa? Angka berapa? Kalau ngampuni sekali boleh, 2 kali boleh. Berapa kali? 3 kali kok gampang. Ya kan? Paradigmanya orang sendiri ada bilang 7 kali. Nah, kita dalam Tuhan harus mengalami paradigma yang baru. Ya? Saya beri contoh. Ada gajah dibesarkan mulai kecil, masih baby gitu. Gajahnya diikat di pohon. Jadi gajah itu setiap kali mau bergerak nggak bisa, ada talinya loh. Mau bergerak nggak bisa. Nah, gajah tambah lama tambah dewasa, tambah gede kan. Dia gerakan kakinya nggak bisa. Lama-lama menyerah. Dia tambah gede, talinya diikat, tapi gajah ini tidak mau bergerak lagi karena apa? Percuma, nggak bisa. Dari dulu sejak kecil aku coba buka tali nggak bisa. Percuma sudah gede nggak mungkin talinya copot. Padahal kalau sudah gede bisa nggak talinya? Bisa nggak? Bisa. Tapi karena paradigma nggak bisa. Ya udah nggak bisa. Lagi, riset tengah mengadakan sebuah riset di dalam kolam itu akuarium. Ditaruh ikan gelasnya kayak piranha gitu, piranha yang makan datang ikan yang kecil kan. Nah, ikan kecil sama piranha dimasukkan di situ. Piranhanya mencar terus kan makan. Nah, satu kali dikasih riset di tengah-tengahnya itu dikasih kaca. Jadi piranha setiap kali mau makan ikan kecil kebentus kepalanya di mana? Di kaca tadi. Lain kali mau makan lagi kebentus di kacanya. Itu berkali-kali. Akhirnya makan itu membuka kacanya, sekatnya dibuka. Piranhanya makan nggak ikan kecil? Enggak. Kenapa? Pikirannya dia percuma. Setiap aku makan kejedus, jedol kepala kan? Percuma, nggak bisa makan. Jadi paradigmanya ikan piranha dibangun. Percuma makan ikan kecil, nggak bakal bisa. Itu paradigma. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi gereja yang di atas batu karang, cirinya yang kedua, dengan perubahan paradigma. Setuju? Jadi bilang amin.
Ada orang dari kerjaan, Bapak Ibu, kakak-kakaknya dapat kerjaan, gampang sekali di sini. Tapi adiknya yang paling kecil nyari kerjaan setengah mati. Lalu putus asa, bapaknya pendeta, dia bilang bapaknya begini, Pak, percuma Pak, aku ini mau nasib mudah bekerja, kok bisa nggak bekerja mau nasib gitu, nggak bisa bekerja. Dia dan kakak-kakak dapat kerjaan, saya dari dulu nyari kerja nggak dapat. Terus bapaknya bilang gini, pakai Tuhan, nggak ada barang mustahil. Malah kakaknya bilang gini, kalau kamu nyoba perusahaan yang kecil-kecil, nyoba yang paling gede sekalian. Dia bilang apa? Loh, yang kecil aja nggak dapat, apalagi perusahaan raksasa, nggak mungkin dapat. Lalu bapaknya bilang, buat kenal ini, kita akan berdoa buat kamu supaya dapat. Tahu nggak di interview Bapak Ibu, 200 orang nih. Ada di sini Tower, bayangin perusahaannya ada di perusahaan sini Tower itu kan berarti perusahaan gede kan. Dia ngelamar 200 orang, dipanggil semua 200 di wawancara, dilihat apa experience kamu? Dijawab tidak pernah bekerja. Bayangin tidak pernah bekerja, bilang ngelamar gitu loh. Di sini susah memang tuh. Orang nyari kerjaan karena nggak punya kerjaan, tapi ditanya punya apa? Experience. Lu berarti sama dengan dia kan nggak pernah bisa kerja dong. Kalau dia baru mau bekerja, nggak punya experience. Ayo tahu nggak Bapak Ibu? Kalau Tuhan itu yang bilang bisa pasti bisa. Dia nggak punya latar belakang knowledge apa-apa, tapi yang pesaing dia punya semuanya. Dari 200, dia beri 20. Tiba-tiba dari 20 orang itu ngomong nama dia kaget. Terus saya kan penasaran tanya sama orangnya, sama ini HR-nya. Loh, aku nggak punya pengalaman dari 200 tersingkir tinggal 20. Kok bisa aku masuk di antara 20? Tahu nggak HR-nya bilang apa? HR-nya bilang apa? Dia bilang begini. Aneh memang. 20 itu ya dari 200 aku cuma ikat 19. Yang lain aku nggak ada namanya. Tapi aku ingat nama kamu. Kenapa? Karena dari 200 itu cuma kamu satu yang nggak punya pengalaman. Dan katanya di kerjaan susah, aku ingat kamu. Bayangkan, Tuhan bisa buat kayak gitu. Tiba-tiba saya nggak bisa itu. Bayang-bayangnya kasihan juga ya, tidak bekerja selama ini ya. Kasihan juga ya. Cuma ingat dia. Akhirnya dari 200 itu 20 diterima, dia juga diterima. Kuncinya apa? Berubah paradigma kita. Setuju? Jangan dikit-dikit tak kena penjualan bisul aja kanker. Itu paradigma lama. Nggak bisa. Paling capek saya kalau bilang Indonesia itu orangnya. Buat ini yang nggak bisa, nggak mungkin. Itu paradigma lama. Bilang bagi Tuhan tidak ada barang apa ya? Sekali lagunya kan? Bagi Tuhan tak ada barang yang mustahil, ya kan? Itu paradigma baru. Paradigma lama dibuang, diganti paradigma baru. Yang itu bilang aneh. Nah, yang ketiga terakhir, saya sudah capek. Gereja dari Batu Karang itu ciri ketiganya apa? Orang mengalami personal encounter dengan Tuhan itu apa cirinya? Ayat yang ke-19 terakhir. Beneran, saya sudah capek. 19. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Bayangkan tuh kalau orang ya bilang gini, kamu mau tinggal di rumah saya? Rumahnya di apartemen, kamarnya ada 4. Terus bilang gini, aku udah pakai rumah apartemenmu, apapun nggak dipakai sama aku, rumahnya kosong. Aku punya rumah banyak, rumahku ada 20 di Perth, ya kan? Kamu tinggal di rumahku. Kalau cuma dibilang gitu percaya gitu, kita bisa nggak percaya. Tapi kalau sudah dikasih kunci, ini kuncinya, kunci apartemennya. Percaya tidak? Sudah dikasih kunci. Dan kalau kamu kurang duit, pakai kunci satu lagi nih, situ ada berkas. Buka pakai ini. Itu jaminan tidak? Loh, berangkas dikasih kunci kok. Bagian kita apa? Tinggal buka berangkasnya, buka rumahnya, tapi jangan kotori. Iya dong? Kunci itu jaminan loh. Uang kita aku beri kunci kepada kamu. Artinya kok, kalau kamu mengalami personal encounter dengan Tuhan, kamu punya kunci mengalami mujizat. Tanda-tanda daripada itu. Amin. Tiap hari ini tanpa melihat kiri kanan, Bapak Ibu ingat aja pergumulan dalam hidupmu. Kamu harus percaya bahwa kalau saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Tuhan kasih saya kunci.
kunci harus dialami. Amin. Yang sakit-sakit zaman dulu kalau di gereja kami ya, zaman dulu ya, pendeta saya itu bukan seorang konselor yang baik, bukan konselor kayak profesor konselor, bukan. Orang datang kalau ke dia itu dengan masalah macam-macam masalah sakit, kayak dicerai, kayak diapain. Anak saya minggat om, istri saya minggat om, suami saya minggat om, rumah kebakar om, nggak punya kerjaan om, sakit kaki, sakit pinggang, sakit kepala, sakit kanker, sakit apa, kanker kering, dan macam-macam dah. Pendeta saya cuma bilang apa? Masuk di kamar, disuruh kamar doanya. Masuk di kamar, disuruh apa? Suruh tidur. Masuk di kamar disuruh apa? Artinya persaudaraan kamu dengan Tuhan. Hasilnya apa? Gereja mekar jadi banget. Kenapa? Bener. Masuk di kamar sih itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya rajin yang datang dulu. Persoalan ada Tuhan. Kunci sudah ada. Setuju? Ya berdiri. Kunci sudah. Bapak itu sudah dikasih kunci. Jangan lagi kita itu seperti orang yang tidak punya pengharapan. Gereja di atas batu karang adalah gereja yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sementara musik dengan lembut Bapak Ibu berkepala dan perenungkan firman Tuhan baik-baik. Saya minta worship leader tetap singers kita akan depan. Sementara musik dengan pelan menurut Bapak Ibu mau pandang Tuhan hari ini. Kita dibangun oleh Tuhan sebagai gereja yang memiliki fondasi yang kuat dalam Tuhan. Tidak gampang roboh, tidak gampang loyo, tidak gampang lemah, tidak gampang meninggalkan Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu fondasimu kuat, fondasi solid dalam hidupmu, yaitu dengan pelaku firman, kamu tidak akan pernah goyah dalam hidupmu. Dan Tuhan bilang hari ini tinggalkan paradigma lama, paradigma kekalahan, paradigma kekhawatiran, paradigma tak punya pengharapan. Tinggal di sini. Makasih Yesus. Thank you. Kita sendiri dengan Tuhan saat ini. Kita sendiri dengan Tuhan saat ini. Masuk di dalam ruangan kudus di mana kita berdiri, muka dengan muka kita sendirian dengan Tuhan. Anak Tuhan. Dia zaman genap hidupku dan beri damai di hatiku. Izinkan Tuhan jamah hidup kita. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yuk Bapak Ibu nyanyikan dengan sekerabat hatimu. Dia jamah genap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi, mari kita melepaskan paradigma lama kita dan Tuhan melepas kunci kerajaan itu untuk mengikat segala kelemahan, mengikat penyakit dan melepaskan kuasa Tuhan. Oh, dengan segala dikatakan dari damai di hatiku. Oh, dia jamah semua berubah dan aku tahu
isi hatimu. Just lay your hands on your chest. Let God read any struggles in your life. He's ready to take over any kind of battles in your life. He gonna fight for you and give you a great victory in your life. Lihat tangan-tangan kami, Bapa. Damai-Mu, sejahtera-Mu memenuhi hati kami saat ini, Tuhan. Masuk dalam hati kami. Masuk damai-Mu, Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menang atas segala peperangan rohani dalam hidup ini. Terima kemenangan itu. Dia bilang, aku berikan kunci kemenangan itu. Apa Ibu Ayu alami supaya gereja penuh kesaksian. Ada banyak orang ditolong, ada banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Ayo Tuhan, kepingin semuanya alami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, Bapa. Biar Tuhan berkati kami. Dan kami mau tiap minggu itu ada banyak kesaksian-kesaksian yang lahir dari gereja ini. Dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Punya tanah hati yang baik, bukan tanah hati jalanan, bukan tanah berbatu, bukan tanah berduri, tapi tanah yang baik sehingga benih firman bertumbuh dengan subur menghasilkan buah. Dan Kau ajar kami hari ini Tuhan, untuk melepas paradigma lama kami. Kami harus punya paradigma baru di dalam Kau, sehingga bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dan bahkan Kau berkata Tuhan, kami harus punya iman untuk mengalami mujizat itu, mengalami Tuhan segala pertolongan Tuhan dari tempat maha tinggi. Kami hanya dibutuhkan iman untuk melihat kemuliaan Tuhan itu. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu sehingga gereja ditumbuhkan Tuhan menjadi gereja yang kuat, tidak gampang roboh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya berkata. Amin. Silakan duduk. Sungguh indah hari ini kita bisa diisi dengan kabar kebenaran firman Allah. Mau punya tanah hati yang baik? Berbuah lebat ya. Apapun ancaman-kecaman bisa berlalu semuanya dan tidak tetap kuat ya. Terima kasih Pak Johan yang sudah menyampaikan firman Allah. Hari ini kita beribadah dan sebelum kita akhiri, saudara yang mau dengarkan pengumuman minggu depan tetap ada ibadah. Jangan lupa bawa teman-teman yang lain. Lihat kiri kanannya siapa yang masih perlu ditolong, diteleponin ya, supaya mereka juga bisa tumbuh dan berbuah lebat. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita, kita juga mau memberkati mereka. Dan jangan lupa kebaktian yang ingin ikut pemuritan hari Kamis jam 8.30 itu sesi 2 saya bisa ajarkan, dan 7.30 Pak Johan ajarkan, semua lewat online. Tetapi mulai minggu depan jam 1 ada pemuritan yang offline khusus untuk teenager ya. Jadi saudara yang punya teman anaknya remaja bisa didaftarkan. Tuhan akan menolong kita semuanya supaya semua bisa punya kekuatan, punya akar yang kuat, tidak gampang roboh. Tak mau roboh toh? Haleluya, harus kuat ya, terus ditanamin atau dibersihkan, dikuatkan. Konser hari Rabu jam 10 di Taman Brooklyn Green Cannonfield tetap diadakan. Saudara yang mau ikut terlibat silakan bergabung jam 10, fun banget dan makin asik. Jangan lupa hadirilah konser kita hari Rabu. Saudara yang mau buka konser di rumah masing-masing bisa juga daftarkan diri, bisa akan gilir ya. Nanti ada yang Belmont, ada yang Mole, ada yang daerah-daerah yang lain. Armada juga siap menanti. Oke, puji Tuhan, hari ini sebelum kita akhiri ibadah, saudara yang mau memberikan offering, dibuka kesempatan, nanti akan dijalankan 1 kali, itu untuk operasional gereja. Saudara yang mau nyumbang untuk tithe, untuk building, untuk misi, silahkan digunakan amplop atau langsung transfer lewat online. Di dalam buletin sudah disediakan nomornya. Inilah waktunya kita menabung. Mari Ibu Lingling tolong pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini ya Bapak. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk datang Tuhan ke rumah-Mu ya Bapak, untuk boleh beribadah, bersyukur,
Biar apa yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami simpan dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu. Berkati terus Pak Johan ya Bapa, Kau yang selalu Tuhan memberkati, mengurangi Tuhan, lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan hamba-Mu. Bahkan juga Ibu Mega ya Bapa, yang selalu Tuhan melayani kami. Biar Kau kembalikan berkat kepada hamba-Mu. Apa saja Tuhan yang mereka perlukan, Kau yang sediakan ya Tuhan. Bahkan Kau yang terus pakai lebih lagi Tuhan, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Tuhan kami bersyukur Tuhan, tiba saatnya kami juga memberi ya Tuhan, dan ungkapan syukur kami karena Tuhan yang begitu baik, yang memelihara hidup kami. Tuhan, biar persembahan kami yang kami berikan dengan penuh sukacita ini Tuhan, boleh menjadikan mencukupkan setiap kebutuhan gereja-Mu. Tuhan yang belum tahu, dan kami percaya dengan yakin Tuhan akan mengembalikan berkat kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami terus rindu mendoakan untuk gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus tambahkan jumlah bilangan yang datang ke tempat ini ya Tuhan, dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa di dunia ini. Tuhan berkati juga Tuhan untuk semua yang sudah melayani Kau hari ini. Kami percaya kami sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih. Mari kita puji Dia. Kami bawa pujian. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak panitia untuk anniversary yang mendekat 1 bulanan. Jadi kita mau persiapkan dengan baik anniversary kita. Kalau Bapak Ibu yang tergerak mau terlibat dalam kepanitiaan, bisa rapat hari cuma dibentuk aja kepanitiaannya, kemudian yang kedua mau dipikirkan susunan acaranya dan sebagainya. Yuk kita tangan kita. Saat ini kami menantikan berkat Tuhan turun atas kami, Tuhan. Mata kami tertuju kepada tangan-Mu ya Tuhan, tertuju kepada hati-Mu, tertuju kepada personality-Mu Tuhan saat ini. Dan kami mau alami Tuhan saat ini. Lihat tangan-tangan kami Tuhan, kami haus untuk diberkati Tuhan. Kami lapar untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah takut dan khawatir dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia selalu bertanggung jawab atas hidup kita. Dia pencipta kita, Dia penolong kita, Dia penyembuh kita, dan Dia membuka jalan buat kita. Kiranya berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, persekutuan dalam damai serta Roh Kudus turun menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.